Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Agung Batavia, di channel BMS Tech Situ Bondo. Dan kali ini kita sampai ke penghujung penjelasan mengenai portingan, ya. Nah, kita bongkar untuk rahasia portingan pada video kali ini, ya. Jadi buat kalian yang baru klik video ini atau yang baru ketemu channel ini, bantu subscribe-nya dan like-nya tentunya, ya. Kita akan bahas mengenai dari rahasia portingan kompetisi sesuai series atau penjelasan video-video kita yang sebelumnya, ya. Jadi buat kalian yang ketinggalan video-video kita, bisa cek list video dari channel ini dan bisa kalian tonton agar kalian benar-benar paham mengenai dunia Dota, ya. Tentunya pada motor Fish Air ataupun pada motor bebek 2 tak lainnya. Nah, jadi buat kalian kalau nonton video sebisa mungkin jangan di skip, karena kita jelaskan, kita usahakan secara detail, ya, karena supaya teman-teman pemula, ya, yang kesulitan untuk memahami atau belajar mengenai 2 tak, ya, bisa benar-benar paham dan bisa benar-benar dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adalah pada motor Fish Air, ya. Namun untuk spek kompetisi yang digunakan untuk trek lurus, ya, yaitu drag bike, ya. Karena untuk tipe kompetisi road race kemudian grass track sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Buat kalian yang ketinggalan mengenai video-video tersebut, bisa cek list video dari channel ini, ya, karena sudah ada video-videonya dan sudah tayang. Nah, oke, kita langsung saja kita bahas pada untuk portingan spek kompetisi pada drag bike. Untuk drag bike ada beberapa kelas, ya. Untuk Fish Air ada beberapa kelas, dan sekarang drag bike yang lagi tren yaitu adalah kelas San Mori, ya. Kelas San Mori itu juga ada beberapa kelas, ya. Mulai yang pertama yaitu kelas 116 cc standar dan 125 cc open, ya. Itu ada regulasinya masing-masing, ya. Namun kita akan bahas untuk yang spek regulasi 125 cc saja, atau beda daerah beda regulasi. Ada mungkin yang regulasi 130 cc, ya. Masing-masing daerah itu beda spek dan regulasi, jadi tidak bisa disamaratakan dengan daerah bagian IMI lainnya, ya. Oke. Nah, untuk itu kita bahas untuk yang spek 116 atau 125, ya. Kita bahas yang lagi rame saja, yaitu kelas 125 open, ya. Nah, jadi sebenarnya ada juga 116 open, namun kalau di sini kita kekurangan peserta. Karena apa? Untuk budget atau biayanya lebih besar yang 116, ya. Kalau teman-teman yang sudah main lama itu sudah paham kenapa untuk biayanya lebih besar 116. Kalau pemain 2 tak yang sudah lama itu sudah paham. Jadi kita bahas yang 125 saja, ya. Nah, untuk ukuran portingnya 125, kebetulan ini di depan kalian adalah shaker dari piston RXS yang jika dihitung cc-nya maka ini sudah lebih dari 120 cc jika menggunakan piston RXS seperti ini. Nah, jadi ini sudah memenuhi syarat masuk kelas regulasi 120 atau 125. Ataupun kalian
motor kalian masih menggunakan piston 116 tapi mau main di kelas 125 atau 120 itu tidak masalah. Itu masih diperbolehkan asalkan tidak boleh lebih dari kelas 125 seperti yang banyak dilakukan sama teman-teman kita yang dari Sidoarjo, Surabaya. Kebanyakan motor mereka masih di CC 116-an. Jadi kalau setiap ada event biasanya mereka ikut di kelas 116 dan ikut di kelas 125. Namun jangan ditanya untuk performanya ya, walaupun CC 116 untuk performa hampir dikatakan mirip dengan 125. Tinggal joki atau yang bawa motornya saja. Tinggal ngatur gimana caranya supaya powernya tetap stabil ya. Nah, kita bahas yang 125 saja. Jadi untuk ukuran porting pada lubang X ya, teman-teman usahakan buat kompresinya itu sepadat mungkin. Supaya apa? Supaya powernya itu besar ya dan cepat mengail peak power atau puncak power tertingginya ya. Nah, jadi untuk piston RXS ini misalkan kelas 125, teman-teman cukup porting di angka 29 ya. Nah, kalaupun teman-teman mau main di 201 meter ya, cukup main 29 atau 28, jangan terlalu tinggi ya, karena kita juga mengejar kompresi dari motor ini ya. Jadi untuk kompresinya kita usahakan setinggi mungkin karena ini untuk spek drag ya atau trek lurus. Nah, untuk lebar jangan terlalu lebar juga ya. Nanti supaya powernya nggak kedodoran atau drop, cukup 36 atau 37 untuk lebar dari lubang X ya. Jadi nggak perlu ekstrim-ekstrim kalaupun teman-teman mau main di spek 200 meter ya. Nah, Bang, nanti untuk kalau tinggi X-nya cuma segitu dan lebarnya segitu, powernya ngempet Bang. Nah, itu juga ada triknya dan rahasianya. Supaya powernya nggak ngempet dan powernya tidak nahan, maka ada triknya. Jadi itu berhubungan dengan knalpot ya, yang wajib kalian sesuaikan ya. Nah, jadi untuk knalpot kita bahas di video-video berikutnya saja karena knalpot sangat berpengaruh pada motor 2 tak ya. Nah, kemudian kita bahas transfer. Nah, jadi untuk transfer kita naikkan sampai 40 itu nggak apa-apa ya. Transfer bilas kita naikkan 40 nggak apa-apa ya. Kita buat sama rata saja. Untuk transfer bilas kita buat di angka 40 ya. Nah, saya jamin untuk power bawahnya ini akan seperti ini, sangat mantap sekali untuk power bawahnya. Dan untuk mengatasi ya, karena ini powernya pasti akan sangat liar, teman-teman nanti tinggal ngatur karburatornya, kemudian knalpot dan juga pada bagian final gearnya ya. Jadi itu perlu penyesuaian. Nah, itu sedikit tips atau trik rahasia dari kita buat kalian yang mau main di kelas 125 trek lurus atau drag. Nah, bisa coba trik ini, saya jamin powernya akan sangat mantap sekali. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya, dan buat kalian tadi yang skip video ini, silahkan tonton ulang video ini supaya kalian benar-benar paham mengenai video atau penjelasan dari kita. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.